Banyak faktor yang berperan dalam menjadikan hidup terasa bermakna dan menyenangkan. Hampir setiap orang menghargai berbagai keindahan dalam kehidupan serta memiliki tujuan hidup, apapun karakter mereka. Manusia umumnya merasakan kekaguman mendalam terhadap kemegahan alam semesta. Sulit untuk menyangkal pesona yang ditawarkan atmosfer bumi kita. Di dunia ini terdapat sebuah tempat yang dikenal sebagai wilayah berpenghuni paling dingin di belahan bumi utara. Tempat tersebut dipenuhi tantangan yang mampu membuat siapa saja kehilangan semangat menikmati hidup. Suasananya bahkan terasa seperti planet yang berbeda, sehingga membuat seseorang bersyukur atas wilayah tempat tinggalnya sendiri. Tempat luar biasa itu adalah Greenland, sebuah pulau yang mungkin belum banyak orang kenal. Greenland merupakan pulau luas yang tertutup es dan berada di ujung dunia. Wilayahnya mencapai sekitar 2 juta kilometer persegi dan lebih dari 80% daratannya tertutup lapisan es. Suhu di sana begitu dingin hingga mampu menusuk tulang orang-orang yang tinggal di dalamnya. Greenland berada di sebelah utara Samudra Atlantik dan bukan sepenuhnya negara merdeka. Wilayah ini memiliki sistem otonomi dan masih terikat dengan kerajaan Denmark, sehingga masyarakatnya banyak dipengaruhi budaya Denmark. Ibu kota sekaligus kota terbesar Greenland adalah Nuuk, yang dihuni sekitar 20.000 penduduk. Secara keseluruhan terdapat kurang lebih 60.000 orang yang berusaha bertahan hidup di wilayah tersebut. Mungkin muncul pertanyaan, bagaimana manusia dapat tinggal di pulau es terpencil yang terpisah jauh dari daratan utama itu? Sekitar 1.200 tahun lalu, para pelaut Norwegia dan Islandia menemukan Greenland, sebuah wilayah yang sebelumnya tidak dikenal bangsa Eropa. Walaupun cuacanya sangat dingin, mereka percaya tempat itu dapat dijadikan perlindungan saat diperlukan dan berpotensi berkembang menjadi pusat perdagangan. Setelah itu, pelaut Norwegia dan Denmark mulai membawa lebih banyak penduduk ke Greenland, dan bahkan pada masa awal tersebut, jumlah penduduk pernah mencapai sekitar 2.000 orang. Kemudian berbagai koloni perdagangan mulai dibangun karena bangsa Skandinavia ingin mengembangkan sektor perdagangan dan pertanian. Namun usaha mereka tidak berhasil dalam jangka panjang. Bertolak belakang dengan anggapan banyak orang, alasan utama kehidupan di Greenland sulit berkembang dan jumlah penduduknya tidak meningkat bukanlah semata-mata karena suhu dingin. Hewan-hewan yang dibawa bangsa Viking ke Greenland mati satu persatu akibat kekeringan. Tanah di sana juga sangat tandus, sehingga para petani tidak mampu menumbuhkan rumput subur maupun pepohonan, meskipun telah berusaha keras. Ketidakmampuan mempertahankan pertanian akibat kekeringan memaksa banyak orang Skandinavia meninggalkan Greenland dan kembali ke wilayah asal mereka, sementara hanya sedikit yang bertahan demi kepentingan perdagangan. Hal menarik lain dalam kehidupan Greenland adalah keberadaan masyarakat Inuit yang juga dikenal sebagai Eskimo. Mereka telah berjalan menuju Greenland ribuan tahun lalu pada masa zaman es, jauh sebelum para pelaut Skandinavia tiba. Pada masa kuno ketika Greenland masih terhubung dengan daratan utama, bangsa Inuit memilih menetap di wilayah tersebut selama bergenerasi. Hingga saat ini, penduduk Greenland merupakan keturunan bangsa Skandinavia yang datang untuk berdagang ratusan tahun lalu, serta masyarakat asli Inuit yang telah mendiami wilayah itu sejak ribuan tahun silam. Para bangsa Skandinavia yang datang pada musim panas melihat sebagian besar wilayah tersebut tampak hijau, sehingga mereka menamainya Greenland karena kehijauan alamnya. Sampai sekarang, orang asing tetap menyebut wilayah tersebut dengan nama itu. Pada abad ke-20, Greenland sempat menjadi anggota Uni Eropa. Akan tetapi, pada tahun 1985, wilayah ini memutuskan keluar dari Uni Eropa setelah dilakukannya pemungutan suara. Keputusan tersebut diambil karena Uni Eropa mulai memberlakukan pembatasan terhadap sektor utama mata pencaharian Greenland, yaitu perikanan dan ekspor hasil ikan mereka ke pasar dunia. Uni Eropa juga ikut campur dalam pengelolaan cadangan ikan Greenland, karena wilayah itu diketahui memiliki sekitar 35% cadangan uranium dan besi dunia. Dalam banyak hal, negara-negara Uni Eropa kemungkinan besar akan terus memanfaatkan Greenland apabila wilayah tersebut tetap menjadi anggota organisasi itu. Greenland akhirnya memilih keluar dan menentukan jalannya sendiri. Hingga saat ini, Greenland masih berada di bawah tanggung jawab Denmark,
Namun, wilayah tersebut memiliki kewenangan untuk mengambil banyak keputusan berskala besar secara mandiri. Meski demikian, bertahan hidup tanpa bantuan Denmark tampaknya akan sangat sulit. Denmark memberikan hampir $1 miliar setiap tahun untuk mendukung kehidupan masyarakat Greenland. Sesekali negara-negara seperti Tiongkok, Rusia, dan Amerika Serikat menunjukkan ketertarikan terhadap Greenland karena wilayah ini memiliki cadangan uranium dan besi yang sangat besar. Selain itu, Greenland juga mempunyai cadangan ikan terbesar di dunia yang menjadi aset sangat menarik. Pada masa sekarang di Greenland, apabila seseorang ingin memperoleh pendidikan atau mendapatkan layanan kesehatan di Denmark, maka seluruh biayanya akan ditanggung pemerintah Denmark. Akan tetapi, masyarakat tidak dapat membeli tanah di Greenland. Jika seseorang ingin membangun rumah atau toko di suatu wilayah tertentu, mereka hanya dapat memperoleh izin dari negara, membayar pajak, lalu menggunakan lahan tersebut sesuai kebutuhan. Oleh sebab itu, kepemilikan tanah secara pribadi tidak dimungkinkan di Greenland. Sebagian besar rumah yang dibangun di wilayah ibu kota Nuuk merupakan bangunan yang didukung pemerintah dan banyak diantaranya memiliki warna-warna cerah. Rumah-rumah tersebut dapat dibeli dengan harga rata-rata sekitar $350 hingga $500.000. Di sisi lain, Greenland dapat terasa keras dan sering digambarkan sebagai bentang alam beku yang mungkin tidak menarik bagi semua orang. Namun, apabila seseorang memberi kesempatan kepada negara itu, mereka akan menemukan banyak hal luar biasa. Bahkan di wilayah yang dipenuhi es, kehidupan tetap dapat tumbuh dari kehijauan alamnya dan masyarakat akan menemukan lingkungan yang bebas dari asap kendaraan serta polusi pabrik sehingga menghasilkan udara yang bersih. Hal yang paling penting adalah penduduknya ramah dan pada umumnya hidup bahagia. Mereka hidup berdampingan dengan beruang kutub, anjing laut, dan paus. Di komunitas kecil, hampir semua orang saling mengenal, sehingga tercipta rasa persaudaraan dan niat baik yang sangat kuat. Bangsa Inuit dan Skandinavia merupakan penghuni sejati wilayah tersebut, dan keduanya bersatu di Greenland. Persatuan inilah yang membuat hampir tidak ditemukan tanda-tanda kebencian di daerah tersebut. Keluarga menjadi unsur paling penting untuk bertahan hidup. Hampir tidak ada orang yang hidup sendirian di Greenland karena kehidupan di sana nyaris mustahil dijalani tanpa dukungan. Masyarakat harus menjaga keluarganya tetap bersama karena tujuan utama manusia di sana adalah melawan dingin dan tetap bertahan hidup. Salah satu ketakutan terbesar mereka adalah mencair dan hilangnya gletser yang mengelilingi wilayah tempat tinggal mereka. Pencairan gletser tersebut mengancam keberadaan mereka dan pada akhirnya juga mengancam kehidupan kita semua. Kenaikan permukaan laut memunculkan gambaran bencana besar bagi wilayah pesisir. Selain itu, masyarakat Greenland juga tidak kebal terhadap musibah. Tsunami mendadak dari laut terkadang dapat menghancurkan kapal para pelaut. Orang-orang yang tinggal di Greenland harus memahami bahasa alam dan tetap waspada, karena mereka dapat terseret ke laut es tanpa banyak peringatan. Lautan di sana tidak mengenal belas kasihan. Bahkan ibu kota Nuuk menghadapi berbagai tantangan besar terkait kualitas hidup, pelayanan kesehatan, dan transportasi. Keadaan tersebut semakin rumit akibat keterasingan hidup di sebuah pulau, sehingga hampir mustahil memperoleh layanan dari negara lain. Seringkali suasananya terasa seolah-olah seseorang mendarat di planet terpencil yang tidak memiliki hubungan dengan dunia luar. Keterasingan ini membuat Greenland menjadi negara yang sulit diakses dengan banyak fasilitas yang belum memadai. Masalah besar lainnya di Greenland adalah kesulitan menemukan pasangan untuk menikah akibat jumlah penduduk yang sangat sedikit. Banyak orang kesulitan bertemu calon pasangan hidup. Mereka yang tidak berhasil menemukan pasangan sering meminta bantuan otoritas setempat untuk mencarikan jodoh. Selain itu, apabila seseorang yang sudah menikah kehilangan pasangannya, maka terkadang muncul tekanan sosial untuk menikah kembali dan memiliki anak demi mencegah penurunan jumlah penduduk. Bahkan dalam beberapa keluarga, seorang perempuan dapat memiliki lebih dari satu suami. Tekanan tersebut muncul karena keinginan masyarakat untuk memastikan kelangsungan hidup dan keberlanjutan keturunan mereka. Semakin kecil jumlah penduduk, maka kehidupan bagi orang-orang yang tersisa akan menjadi semakin sulit. Salah satu persoalan besar di Greenland adalah belum tersedianya infrastruktur yang memadai. Akibatnya, tempat pembuangan sampah dibuat di wilayah tak berpenghuni sebagai lokasi penampungan seluruh limbah manusia. Dalam jangka pendek, Greenland kemungkinan belum akan berubah menjadi tempat pembuangan sampah raksasa.
Namun dalam jangka panjang, penumpukan limbah dalam jumlah besar bisa saja terjadi. Selain itu, layanan internet belum tersedia di sebagian besar wilayah negara tersebut. Walaupun ibu kota Nuuk memiliki akses internet, biaya penggunaannya mencapai sekitar 1.300 krona Denmark dan kecepatannya pun tergolong lambat. Transportasi di pulau terdingin di dunia itu memiliki tantangan tersendiri. Di Greenland, sepeda motor dan mobil sangat jarang ditemukan dan hanya sedikit kendaraan yang terlihat di Nuuk. Di wilayah pedesaan, sarana transportasi utama, terutama pada musim dingin, adalah kereta luncur. Suhu yang sangat ekstrim dapat turun hingga mencapai minus 50 derajat Celcius, sehingga kendaraan bermotor sering tidak dapat diandalkan dan mudah mengalami kerusakan. Selain itu, sektor industri yang belum berkembang membuat proses perbaikan kendaraan memerlukan tenaga besar dan biaya mahal. Karena alasan itulah, banyak penduduk menggunakan anjing Siberian Husky sebagai alat transportasi, dengan mengikat mereka pada kereta luncur untuk membawa barang atau bepergian dari satu tempat ke tempat lain di desa. Ketika seseorang harus segera dibawa ke rumah sakit, mereka biasanya harus meminta bantuan helikopter. Di wilayah dengan populasi sekitar 4.000 jiwa tersebut, terdapat pula lebih dari 3.000 serigala. Penduduk desa menggunakan hewan-hewan itu bukan hanya sebagai alat transportasi, tetapi juga untuk membantu melacak binatang buruan. Selain tantangan teknologi, buah dan sayuran yang layak konsumsi hampir tidak dapat tumbuh di negara tersebut. Saat ini, berburu masih menjadi cara utama masyarakat memperoleh makanan. Penduduk desa pergi melaut menggunakan perahu untuk memburu beruang kutub dan anjing laut dengan senapan. Setelah berburu, mereka menguliti hewan-hewan tersebut dan menyimpan dagingnya sebagai bahan makanan. Praktik ini membantu mereka memenuhi kebutuhan pangan, sekaligus menyediakan bahan pakaian dari kulit hewan yang mampu melindungi tubuh dari cuaca dingin. Bagi banyak orang, kondisi seperti ini mungkin terlihat kejam dan tidak manusiawi serta menimbulkan kekhawatiran mengenai kontribusinya terhadap kepunahan hewan. Namun, tidak ada negara yang sanggup menyediakan makanan dan perawatan gratis bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil seperti itu. Oleh karena itu, masyarakat harus mengandalkan kemampuan sendiri untuk bertahan hidup dan berburu. Mereka yang tidak memiliki perahu berusaha memecahkan lapisan es di sungai beku untuk menangkap ikan dengan usaha mereka sendiri. Jika gagal memperoleh hasil, mereka berisiko mengalami kelaparan. Mereka memakai alat pemotong khusus untuk menggali bagian bawah es dan memerlukan kekuatan fisik yang besar untuk melakukannya. Setelah mencapai air di bawah es, mereka menurunkan jaring buatan sendiri dan menunggu hasil tangkapan. Sebagian besar, waktu mereka berhasil dan kembali ke rumah membawa ikan hasil tangkapan. Di Greenland, makanan lokal mencakup hampir semua yang berasal dari laut. Sebagai contoh, seseorang dapat menemukan daging anjing laut di rumah-rumah penduduk atau kepala beruang kutub di restoran. Menariknya, di Greenland, masyarakat tidak memberikan emas atau uang sebagai hadiah pernikahan. Sebaliknya, kepala beruang kutub dianggap hadiah bergengsi bagi orang-orang yang dinilai layak menerimanya. Berburu beruang kutub merupakan pekerjaan yang rumit dan membutuhkan tenaga besar, sementara dagingnya tidak mudah diperoleh kebanyakan orang, sehingga harganya sangat mahal di restoran. Karena itu, beruang kutub dianggap lebih berharga daripada emas di Greenland. Jika Anda menjadi tamu di rumah keluarga Greenland, kemungkinan besar Anda akan disuguhi daging paus. Penduduk Greenland secara tradisional mengonsumsi berbagai jenis makanan, kecuali jantung manusia, sebagaimana ungkapan yang sering mereka ucapkan. Mereka biasanya memegang pisau daging di satu tangan saat makan dan menggunakannya untuk memisahkan daging dari tulang sebelum menelannya. Kebiasaan ini sangat umum di kalangan Inuit atau Eskimo. Keluarga Skandinavia yang tinggal di Greenland umumnya tetap mempertahankan tradisi budaya yang diwariskan dari Denmark. Greenland memiliki wilayah yang sangat luas dengan jumlah penduduk sedikit, sehingga bertemu sesama penduduk di sana menjadi kejadian yang menyenangkan. Terdapat 6 permukiman, termasuk ibu kota Nuuk, dan salah satu permukiman bernama Kulusuk hanya dihuni sekitar 300 orang. Satu-satunya fasilitas yang tersedia bagi penduduk di wilayah tersebut hanyalah toko bahan makanan dan gereja. Sebagai contoh, seseorang yang menderita penyakit kronis dan tinggal di daerah terpencil itu kemungkinan akan menghadapi tantangan besar dan mungkin tidak mampu bertahan lama. Sebaliknya, yang mengelilingi Anda hanyalah alam liar yang terisolasi dan lautan luas yang tertutup es. Pada musim dingin, terkadang matahari sama sekali tidak terbit, sehingga sebagian besar hari dipenuhi kegelapan. Pada hari-hari tertentu, badai salju dapat terjadi, dan apabila seseorang berada di luar ruangan, maka tidak ada tempat berlindungan yang bisa ditemukan. Orang-orang yang terjebak badai salju dapat menderita penyakit parah dan mungkin tidak mampu berdiri selama berbulan-bulan. Bagian paling istimewa dari wilayah mereka adalah kesempatan menyaksikan cahaya aurora utara menari bebas di langit.
Oleh sebab itu, masyarakat Greenland menjalani kondisi yang jauh lebih berat dibandingkan masyarakat modern pada umumnya. Bahkan menemukan air bersih dianggap sebagai berkah besar. Mereka tidak dapat menggunakan air laut untuk mandi ataupun minum, dan pipa air di rumah-rumah sering membeku. Untuk mengatasi masalah tersebut, negara menyediakan air bersih ke daerah terpencil menggunakan sumber dayanya sendiri, meskipun kemungkinan air itu juga berasal dari Denmark. Bagi masyarakat Greenland, kesenangan diartikan melalui kegiatan seperti bermain kereta luncur di atas es, berteman dengan serigala, dan menari. Mereka berbicara menggunakan bahasa lokal bernama Kalalisut yang memiliki akar sejarah yang sangat dalam hingga ribuan tahun lalu dari nenek moyang mereka. Sebaliknya, orang Denmark seringkali tidak membahas bahasa tersebut dan lebih banyak berkomunikasi menggunakan bahasa mereka sendiri. Tinggal di Greenland memang dapat menjadi pengalaman yang sangat sulit karena kondisi alamnya yang keras. Namun, posisi strategis negara itu menunjukkan bahwa Greenland akan menjadi semakin bernilai pada masa depan. Sampai di sini akhir dari video tersebut. Sampai bertemu pada video berikutnya. Selamat tinggal.